Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, anakku siswa kelas 8D, hari ini kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan semuanya pada sehat walafiat dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku, hari ini kita akan memulai materi pembelajaran di kelas 8. Materi kita di kelas 8 ini, bab pertama adalah tentang memahami fungsi dan kedudukan Pancasila. Baik, sebelum kita mulai untuk masuk ke materi, Bapak ingin mengajak kalian bermain game terlebih dahulu. Silakan disiapkan perangkatnya, boleh HP atau boleh PC-nya, dibuka browsernya, ya, klik Google-nya, buka browser Google, kemudian silakan di masing-masing browser diketik, ya, diketik classpoint.app. Ya, silakan di masing-masing di browsernya diklik classpoint.app seperti yang Bapak share nih, ya. Classpoint.app. Kodenya Pak? Ya, kalau sudah masuk, ya ada class code-nya. Class code-nya adalah 679, ya, 679 atau 60079. Ya, silakan, jangan lupa ditulis namanya. Ya, kita bermain game terlebih dahulu nih sebelum kita masuk materi pembelajaran kita. Sekaligus buat ice breaking, ya kan, biar kita tidak tegang, ya. Oke, sudah ada 8 orang yang bergabung. Ini dia test slide. Ya. Kalau udah dikasih code name-nya, code-nya itu langsung join. Langsung join, betul. Sudah isi class code-nya. Class code-nya adalah 60079. Ya, 60079. Kalian ketik nama kalian, kemudian kalian join ke dalam link tersebut. Ibu Pak, lihat yang save kan ya Pak? Kenapa? Chat save si Red. Ya, nah, Nabil. Oke, sudah bergabung ya. Baru 17 orang yang bergabung. Silakan yang lainnya segera bergabung. Ya. Jadi kodenya apa Pak? Kodenya 60079. Ya. Ketik nama, jangan lupa ya. Kemudian ketik atau klik join, ya. Ketik nama, klik join. Di sini ada bisa join Pak. Bisa, harusnya bisa. Kalau sudah masukin class code-nya, klik Bisa join. Ini pencet subscribe Pak. Tuh. Gimana? Ada tulisan kuis sama ketik kelas poin doang Pak. Kalau udah ada nama bapaknya, pencetnya yang warna biru. Ya, tuh, klik yang warna biru, klik warna biru. Pas sudah di download cuma ada tulisan ini doang. Bukan di download, itu nggak perlu download, kita masuk doang. Ya itu sudah masuk. Sudah masuk, udah muncul kan seperti yang Bapak tampilkan, Hasim? Udah. Ya, oke, kita tunggu teman-teman yang lain, ini baru 21 orang yang bergabung. Kayak gini nih Pak. Iya, betul. Nanti kita akan masuk gamenya, ya, masuk kuisnya. Sebentar. Kita masuk aja ya, nggak apa-apa, nih ada 21 orang ya. Nah, biar waktunya juga lebih efektif, karena waktu kita cuma 40 menit ya. Oke, silakan dijawab. Nah, ya, silakan dijawab. Ada soalnya muncul ya? Sebentar. Oke. Ya, sudah muncul soalnya? Sudah kelihatan Pak, soalnya ketutupan. Enggak. Di HP kalian, jangan lihat di ininya, jangan lihat di screenshot-nya. Lihat di HP kalian. Ada? Di HP kalian ada? Ada Pak, ada. Ya, oke. Masih ada waktu ya.
Wah, ini menarik nih, kejar-kejaran nih. Ada yang jawab A, jawab B, jawab C, jawab D. Wah nih, yang A 2 orang, sementara ini mengejar dengan 3 orang. Sementara masih sama nih A, B, C, D, bahkan 4 semua. Ini kayak balap-balapan. Oh, yang B ada 6. Oh, aduh, mengejar melesat sendirian yang B. Yang B masih terus mengejar masih terus leading ya, menjadi pemimpin. Masih ada yang lain. Ternyata A juga mengejar dengan 6 orang, B masih 8 orang. Ini kayak reportase pertandingan balap motor nih ya. Masih ada waktu ya, masih ada 45 menit. Nah, yang belum bergabung silakan bergabung. Sudah 24 orang yang bergabung. Ya, masih ada waktunya, kita tunggu sambil dinikmati musiknya. Ya, kita bermain game dulu nih, ya. Sementara ini ada 6 orang yang menjawab A, 8 orang menjawab B, 5 orang menjawab C, dan 4 orang yang menjawab D. Ya. Apakah sudah semua ini? Kita tunggu ya, sambil tunggu waktunya. Oke. Ya, di bawah 10 detik ya, kita akan lihat nanti ya. Ada 21 orang yang menjawab nih. 3, 2, 1, iya, habis waktunya. Oke ya, kita cek ya, kita cek yang menjawab A siapa saja sih ya. Ada 6 orang nih. Ada Zaki, ada Daviansah, ada Hashim, ada Raditya, ada Raihan, dan Kenzi Haidar ya. Coba yang menjawab B kita lihat. Ada Naufal, ada Haikal, ada Torik, ada Farel, Kaindra Faras, Fatin Hairan, Kenzi Haidar, dan juga Nabil. Ya. Ada yang jawab C, kita lihat siapa aja. Ada Satria, ada Giovanni Bintang, ada Fathan, ada Aristiansa, dan ada Kenzi Haidar. Ya. Dan yang jawab D, ada 4 orang. Kita lihat siapa saja. Ada Faiz, ada Fahri, ada Zako, dan ada Nararya. Ya. Nah, kira-kira yang betul jawabannya yang mana sih? Yo, kira-kira yang mana? Hasim, yang mana Sim? Kamu jawab tadi Sim. Hasim jawabnya yang A ya. Oh, yang A betul. Hasim yang A. Kalau menurut Torik, yang mana Torik? Yang B, Rik ya? Saya sih yang B. Yang B. Seingat Oke, seingat kamu yang B. Oke, kita lihat jawabannya yang betul adalah yang B. Iya, betul sekali yang B ya. Jadi Pancasila secara resmi disahkan sebagai dasar negara oleh PPKI adalah pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah yang B ya, yang B. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini dia. Kita berpijak dari kuis ini ya. Kita berpijak pembelajaran kita dari pertemuan game saat ini. Nah, oke. Ya. Nah, ini materi kita yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila ya. Nah, tadi kita sama-sama sudah bermain game, menjawab pertanyaan bahwa ternyata ya Pancasila disahkan sebagai dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 ya. Nah, tapi ternyata istilah Pancasila ini bukan hanya dikenal oleh bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus itu saja ya. Tapi ternyata jauh sebelumnya ya, penduduk Indonesia atau penduduk Nusantara sudah kenal dengan istilah Pancasila. Ya, bahkan abad ke-14 pada zaman Kerajaan Majapahit sudah dikenal istilah Pancasila ini. Sudah ada istilah Pancasila ini di dalam 2 buah buku. Ya, buku apa saja? Nah, yang pertama ada buku namanya Kitab Negara Kertagama, ya, Negara Kertagama. Yaitu karangan dari Empu Prapanca, seorang pendeta atau seorang pemuka agama Buddha, ya, agama Buddha pada saat itu. Namanya Empu Prapanca. Dan yang kedua, ya, di dalam kitab Sutta Soma, karangan dari Empu Tular. Nah, di dalam 2 kitab ini ditemukan istilah Pancasila tadi. Ya.
ya. Nah, kalau kita lihat istilah Pancasila ini kan berasal dari bahasa Sangsekerta, ya, atau kita kadang-kadang mengenalnya dengan bahasanya Jawa kuno gitu ya. Apa artinya? Nah, ada dua kata yang digunakan, panca dan sila. Apa arti panca? Arti panca yaitu adalah 5, ya, dan sila artinya adalah sendi atau asas atau juga dasar. Nah, maka secara bahasa Pancasila ini berarti mengandung makna yaitu batu sendi yang 5, ya, atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Nah, jadi di dalam dua kitab tadi, kitab Negara Kertagama dan kitab Sutasoma, ditemukan istilahnya, secara lengkap adalah istilahnya adalah Pancasila Krama, ya, istilah Pancasila Krama, yaitu pelaksanaan kesusilaan yang 5. Apa saja pelaksanaan kesusilaan yang 5? Ini dia, ya. Yang pertama, dilarang melakukan kekerasan, ya, nggak boleh. Berdasarkan Pancasila Krama, berdasarkan kesusilaan pada masyarakat di Majapahit saat itu, tidak boleh melakukan tindakan kekerasan, berarti nggak boleh berantem gitu ya, nggak boleh membuli ya, dan sebagainya. Yang kedua, apa yang kesusilaan yang kedua? Yang kedua adalah dilarang mencuri, ya, nggak boleh mencuri, nggak boleh mengambil barang milik orang lain, ya. Yang ketiga, dilarang berjiwa dengki, ya, nggak boleh iri hati, gitu ya. Nggak boleh, apa kalau bahasa anak sekarang, nggak boleh, apa ya, kalau suka ngorek-ngorek aib orang lain namanya apa kalau bahasa anak sekarang tuh? Apa, Torik? Tahu, Pak. Nggak tahu juga. Gila. Ya pokoknya gitulah ya, nggak boleh kepo, nggak boleh kepo gitu ya. Apa? Apa, Sim? Saya diem, Pak. Oh, dia kira suara kamu. Ya pokoknya nggak boleh iri hati lah gitu ya, nggak boleh suka suka iri sama orang lain, ya. Yang keempat, apa kesusilaannya, yaitu dilarang berbohong, ya. Dan terakhir yaitu dilarang mabuk atau minum minuman keras. Nah, jadi ya pada masa kerajaan Majapahit sudah ada landasan dasarnya, sudah ada pedoman umum, sudah ada panduan pada masyarakat saat itu untuk tidak boleh melakukan 5 hal, ya. Nah, inilah yang dilakukan atau dilaksanakan dengan Pancasila Krama, yang artinya adalah kesusilaan yang 5, ya. Jadi 5 hal ini tidak boleh dilakukan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kehidupan masyarakat saat itu, masyarakat hidup dalam keadaan tertib, ya. Masyarakat hidup dalam keadaan tentram. Masyarakat bisa hidup dalam keadaan damai. Nah, maka dengan melaksanakan kesusilaan ini, ya, tidak melaksanakan ini, menjauhi yang 5 ini, masyarakat akan benar-benar mendapatkan panduan dalam kehidupannya, ya. Nah, hal yang sama pun sebenarnya terjadi pada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus tadi, ya, tahun 45 itu menyepakati bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Apa tujuannya? Nah, tujuannya adalah ini, sebagai pedoman, ya, dan juga mengatur. Nah, ya, jadi sama seperti Pancasila Krama pada masa kerajaan Majapahit tadi, yang tujuannya adalah menjadi pedoman masyarakat, maka Pancasila pun sama, tujuannya adalah untuk menjadi pedoman dan juga mengatur kehidupan penyelenggaraan negara, gitu ya. Ingat ya, kehidupan dalam penyelenggaraan kenegaraan, bukan kehidupan dalam kehidupan pribadi. Kenapa? Sebab kehidupan pribadi itu pasti mendasarkan pedomannya kepada ajaran agama. Kan gitu ya. Kalau kita tentunya sebagai penganut ajaran agama Islam, maka kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita dalam hidup pribadi. Tapi dalam kehidupan kenegaraan, maka tentunya yang dijadikan sebagai landasan atau sebagai dasar adalah Pancasila. Kenapa? Karena sudah disepakati oleh para pendiri bangsa kita bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara, ya. Artinya dasar negara tentunya menjadi pedoman dan pengatur kehidupan penyelenggaraan negara, gitu ya. Jadi sekali lagi diingat-ingat ya, bahwa istilah Pancasila ini bukan hanya dikenal oleh bangsa Indonesia dari tahun 45 saja, ya, tapi sudah diketahui oleh penduduk Nusantara sejak abad ke-14 pada zaman kerajaan Majapahit, ya. Nah, lalu selain sebagai dasar negara, Pancasila itu menjadi apa lagi, Pak? Nah, Pancasila juga selain menjadi dasar negara, tentunya Pancasila menjadi sebagai pandangan hidup, ya.
sebagai pandangan hidup. Kenapa sebagai pandangan hidup? Karena pandangan hidup ini akan memberikan arahan dan juga pedoman, ya, memberikan arahan dan pedoman bagi bangsa untuk menentukan tujuan dari bangsa itu sendiri, untuk menentukan hidupnya. Ya, kalau secara individu, pandangan hidup ini tentunya akan menjadikan arahan bagi seseorang dalam menentukan kehidupannya. Maka bagi bangsa Indonesia, menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup juga memberikan pedoman dan arahan bagi bangsa Indonesia agar bisa mencapai tujuan negaranya. Nah, ya, kita pernah bahas kelas 7 tuh. Ada 4 tujuan bangsa Indonesia. Ya, seperti yang termuat di dalam alinea pembukaan UUD 1945. Nah, Bapak mau tanya dulu coba sekarang sama Torik, ya. Kan tadi Bapak bilang ada 4, ya. Ada 4 tujuan bangsa Indonesia. Coba yang pertama apa, Torik? Hashim? Bapak. Naufal. Ini karena sudah lama nggak upacara ya, jadi nggak pernah mendengar pembukaan UUD 45, jadi nggak hafal ya. Nabil. Ayo, Bil. Apa, Bil? Tujuan bangsa Indonesia yang tercantum atau termuat di dalam pembukaan UUD 1945. Satu apa, Bil? Satu? Lupa. Farel? Iya, Pak. Ayo, apa, Rel? Tujuan bangsa Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945. Ada 4 kan? Satu apa? Melindungi, ya, Bapak kasih petunjuknya. Melindungi. Lupa lagi. Haikal deh, Haikal. Haikal. Apa, Kal? Satu apa, Kal? Melindungi. Terus putus suaranya, Haikal. Melindungi segenap bangsa. Ya, betul sekali. Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Yang kedua apa? Faiz. Memajukan kesejahteraan umum. Betul sekali. Yang kedua tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum. Ya. Yang ketiga apa? Satrio. Saya tahu Pak. Apa sih? Ketiga apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Yang terakhir yang keempat, bintang. Apa bintang? Melaksanakan prestasi. Bintang. Bukan Hasim, bintang. Apa, Tang? Yang kelima? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Davi Ansah. Apa? Yang kelima apa? Yang keempat apa? Tujuannya adalah ikut serta. Ingat nggak? Lupa. Bapak. Sama ingat Hasim. Zaki apa, Ki? Yang keempat, Ki. Tujuan bangsa Indonesia? Tahu. Fatin? Melaksanakan ketertiban dunia. Betul sekali. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, ya. Nah, jadi itu adalah 4 tujuan bangsa Indonesia, ya. Dan itu akan bisa dicapai apabila bangsa Indonesia betul-betul menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidupnya. Gitu, ya. Nah, tentunya untuk menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup ini tidak cukup hanya 1 atau 2 orang saja. Tidak cukup hanya pejabat-pejabatnya saja atau rakyatnya saja. Tapi siapa? Seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Ini akan bisa terwujud apabila seluruh rakyat Indonesia bisa mengaktualisasikan atau melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Coba saja kita lihat nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Mulai dari sila pertama, nilai-nilai ketuhanan. Ini kan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya akan adanya Tuhan, gitu, ya, percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai-nilai kemanusiaan, ya. Bangsa Indonesia percaya akan pentingnya untuk mengangkat atau meninggikan derajat dan harkat martabat dari manusia. Maka kemudian saling tolong menolong, saling membantu antara satu dengan yang lain, ya. Terlebih ketika kondisi seperti saat ini,
ketika kita tengah ditimpa musibah dengan adanya COVID-19 yang menghancurkan seluruh sendi-sendi kehidupan, ya, termasuk menghancurkan perekonomian, maka penting sekali untuk kita saling membantu antara satu dengan yang lain gitu, ya enggak? Terutama tetangga-tetangga kita, misalnya ada yang terkena COVID, misalnya mereka harus isolasi, maka kan mereka butuh untuk tetap hidup, ya enggak? Butuh makan, butuh asupan vitamin dan sebagainya. Yang bantu siapa? Ya pakai bantu adalah tetangga-tetangganya gitu, ya kan? Nah inilah pentingnya bagaimana kita menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi tidak hanya pejabat saja atau tidak hanya rakyat saja, tapi seluruh bangsa Indonesia. Nah, kalau kita betul-betul menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan penyelenggaraan bernegara, maka insya Allah ya tujuan dari bangsa Indonesia tadi untuk menciptakan empat hal tadi akan bisa terwujud. Ya. Kenapa sampai sekarang masih belum bisa terwujud? Ya sebab kalau bisa dibilang kita belum bisa melaksanakan Pancasila secara konsisten. Gitu, ya. Kenapa? Karena Pancasila ini selain nilai-nilainya diangkat ya atau digali dari budaya bangsa Indonesia itu sendiri, Pancasila itu juga memberikan kepribadian bagi bangsa Indonesia. Kepribadian apa? Ya, kepribadian yang unik ya. Jadi kalau arti kepribadian itu adalah sifat yang khusus ya, sifat yang khusus yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain gitu. Dan ini sebenarnya dimiliki, sudah modal penting yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Apa contohnya? Contohnya adalah sikap ramah. Ya, sikap ramah. Bangsa Indonesia itu luar biasa sikapnya, sangat ramah, sangat welcome sama orang lain. Ya enggak? Murah senyum ketika ketemu sama orang lain, ya misalnya kalian jalan nih ke sebuah kampung gitu. Meskipun kita nggak kenal, kadang-kadang kita disenyumin gitu. Kadang-kadang sekali ditanya mau kemana gitu ya, kadang-kadang seperti itu. Ini memang kepribadian bangsa Indonesia yang tentunya berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Ya. Bapak pernah melihat di YouTube misalnya kepribadian bangsa Rusia. Orang Rusia itu jutek-jutek, nggak ramah gitu. Bahkan pelayan tokonya saja itu nggak ada yang ramah. Misalnya kita masuk ke sebuah toko di Rusia, jangankan seperti kita di Indonesia akan ditawari gitu, kan ditanya butuh apa ibu, mau beli apa dan sebagainya gitu ya. Bahkan kadang-kadang kita kalau jalan-jalan di mall kan ditawarin tuh mampir kakak gitu ya. Kalau di Rusia itu nggak ada seperti itu. Kalian masuk ke toko itu, penjaga tokonya ngeliatin itu seperti ngeliatin polisi melihat penjahat gitu. Tatapan matanya tajam gitu. Seolah-olah mencurigai. Jadi itu memang kepribadian gitu, kemudian seperti itu. Padahal sih bisa jadi dia nggak gitu, karena memang sudah karakternya seperti itu. Nah, tapi artinya sekali lagi ini merupakan kepribadian, ini adalah ciri khas yang unik, sifat yang unik, yang khusus yang dimiliki oleh bangsa Indonesia gitu. Dan itu salah satunya bisa jadi diangkat dari nilai-nilai terkandung di dalam Pancasila gitu ya. Nah, cuman kadang-kadang menjadi problemnya adalah ketika kita berkaca atau melihat kepada realita. Ya enggak? Kita melihat realita kita, bangsa kita sampai saat ini ternyata masih belum bisa melaksanakan semua nilai Pancasila secara konsisten. Ya enggak? Di Pancasila misalnya ada sila kelima, keadilan sosial. Tapi ternyata kita belum bisa melihat keadilan itu. Ya kan? Masih banyak sekali ya, ketidakadilan yang terjadi dan terlihat begitu nyata di depan mata kita. Contohnya apa? Ya contoh kita sama-sama lihatlah terkait dengan hukum misalnya. Ya enggak? Beberapa waktu yang lalu kita mengenal kali ramai di media sosial bagaimana Habib Rizik Syihab gitu kan ditangkap ya dengan alasan melanggar protokol kesehatan dan sebagainya, tapi ternyata yang lain tidak gitu, ya kan? Yang lain tidak ditangkap, tidak diusut oleh polisi dan sebagainya, ya. Atau misalnya kita lihat juga para pedagang misalnya, ya kan, dianggap melanggar prokes itu sampai dibubarkan yang dagang dan sebagainya. Tapi jarang juga tuh yang kemudian kita nggak pernah melihat tuh misalnya di barangkali di mal-mal itu dibubarin nggak pernah ya. Meskipun mal boleh buka gitu kan, tapi beberapa toko tertentu saja. Tapi artinya sebenarnya adalah beberapa ketidakadilan yang nyata. Termasuk misalnya persoalan hukum kasus para koruptor.
ya kan? Para koruptor, entah itu menteri, entah pejabat atau juga pengusaha yang lainnya terbukti korupsi, merugikan keuangan negara, ternyata dihukumnya cuma sebentar gitu. Dituntut oleh jaksa 10 tahun, ternyata cuma dihukumnya 4 tahun. Ya, diskonnya banyak gitu, diskonnya lebih dari 50%, diskonnya 60%. Ya. Tapi Habib Rizik cuma melanggar seperti itu saja, dihukumnya sampai 4 tahun. Jadi artinya barangkali ini merupakan ya sebuah ketidakadilan yang masih terlihat di depan kita, dan ini sebenarnya merupakan problem bagi bangsa Indonesia gitu. Kenapa problem? Karena bisa jadi kita saat ini sedang krisis. Krisis terutama adalah krisis moralitas. Ya enggak? Krisis mental. Ya, betapa tidak gitu para pejabat kita kan seolah-olah apa ya? Mereka merasa seperti orang yang harus dilayani, bukan melayani. Padahal yang namanya pejabat kan harusnya adalah melayani rakyat gitu, bekerja untuk rakyat. Kenapa? Karena mereka digaji buat rakyat. Ya. Barangkali Bapak pernah cerita sama kalian tentang keteladanan dari seorang Bung Hatta. Ya, Bung Hatta, wakil presiden RI yang pertama, dia hidupnya sangat sederhana meskipun dia punya jabatan sebagai wakil presiden. Bahkan sampai-sampai Bung Hatta itu pernah punya keinginan pengen punya sepatu bagus, sepatu Beltoni saat itu, ya, sepatu yang termasuk mahal gitu. Nah, tapi Bung Hatta karena merasa nggak punya uang, ya, dan memang nggak punya uang, hidupnya sederhana, dia sampai-sampai nggak bisa membeli sepatu itu gitu. Bayangkan coba, seorang wakil presiden tidak bisa membeli sepatu yang bagus gitu. Itu diketahui keinginan Bung Hatta itu setelah dilihat dari catatan buku hariannya, dan itu diketahui oleh anak-anak almarhumnya. Jadi setelah beliau meninggal, anak almarhumnya membaca buku catatannya, baru tahu oh ternyata sampai dengan meninggalnya Bung Hatta ada satu keinginan yang belum terpenuhi gitu, belum tercapai. Apa itu? Ya itu tadi, membeli sebuah sepatu. Coba bayangkan dengan pejabat-pejabat sekarang. Dan kan sepatu kan, pejabat sekarang belinya apa? Mobil mereka bisa beli, ya enggak? Rumah mereka bisa beli, hal-hal yang mewah-mewah mereka bisa beli gitu kan. Tapi kalau pejabat-pejabat dulu ya Bung Hatta contohnya nggak bisa. Nah, barangkali keteladanan ini yang tidak ada pada bangsa kita sekarang ini. Ya, kita kehilangan figur, kita kehilangan contoh, kita kehilangan teladan. Nah, maka dengan kita belajar pendidikan Pancasila sebenarnya tujuannya adalah untuk bagaimana kita bisa menghadirkan nilai-nilai Pancasila ke dalam diri kita dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Bukan cuma sekedar menghafal. Ya enggak? Kalau cuma sekedar menghafal mah anak SD kelas 2 juga sudah bisa menghafal. Ya. Bahkan anak Bapak tuh masih TK sudah bisa baca Pancasila gitu, sudah hafal dia Pancasila, setelah baca berkali-kali dia hafal Pancasila. Kalau cuma sekedar menghafal. Tapi kan yang penting adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan atau mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini yang pentingnya kenapa kita belajar pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan. Nah, maka tentunya kita berharap nih, kita semua berharap kepada kalian ya. 23 tahun 30 tahun yang akan datang, barangkali di antara kalian ada yang menjadi pejabat, entah jadi menteri, entah jadi anggota DPR, entah jadi komisaris atau apapun. Kalau memang itu sudah menjadi amanah kalian, maka mudah-mudahan kalian bisa konsisten gitu ya, bisa konsisten melaksanakan dan mewujudkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini gitu. Ya, jadi bukan cuma sekedar dihafal ataupun sekedar dibacakan di depan rakyat, tetapi nilai-nilainya tidak bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini saja barangkali yang Bapak sampaikan pada pertemuan kita pertama ini. Ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan oleh teman-teman sekalian, Bapak persilahkan. Faiz, ada yang mau ditanyakan Faiz atau mau disampaikan terkait dengan kedudukan dan fungsi Pancasila? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Haikal? Insya Allah nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Ada insya Allah. Oke, Torik barangkali Torik atau Daviansa? Insya Allah nggak ada Pak. Nggak ada ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak mau menyampaikan, jangan lupa kalian silakan nanti membuka e-learning kalian masing-masing ya. Di e-learning itu selain ada materi ya berupa materi slide PowerPoint yang tadi Bapak sajikan, ada juga video pembelajaran sudah Bapak buat
Ya, silakan di-download video pembelajarannya dan disimak kembali penjelasan-penjelasan dari video pembelajaran itu ya. Dan jangan lupa dicek juga bagian tugasnya. Di tugas ada 3 soal yang perlu kalian lakukan. Nah, seperti biasa silakan nanti ditulis jawabannya di buku tulis, kemudian difoto dan diupload ke e-learning masing-masing. Bisa dipahami semua ya? Bisa? Oke, baik. Untuk e-learningnya sudah bisa mengakses ya? Sudah ada username dan password masing-masing kan? Sudah ya? Ya, baik. Kalau sudah, silakan nanti dicek dan dibuka ya serta dikerjakan tugas-tugasnya ya. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan ke Pak langsung ya terkait dengan e-learningnya. Oke? Kalau gitu kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.